Jadi kejadian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji manusia tadi. Diberikan keadaan senang. Apakah dengan keadaan senang ini satu orang yang beriman dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan kesenangannya, ataukah dalam kesenangan tadi dia tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu juga diberikan suasana keadaan yang tidak menyenangkan, musibah, kesusahan. Maka musibah dan kesusahan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya untuk menguji dia. Apakah dengan kesusahan tadi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa saja suasana dan keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini untuk menguji keimanan dia. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhasil dalam ujian keimanan adalah orang-orang yang dalam menghadapi segala sesuatu ini dia senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dia nisbatkan atau dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang berhasil dalam ujian keimanan. Tapi orang-orang yang menisbatkan segala sesuatu, baik keadaan, baik benda-benda, baik kesusahan, kesenangan, dia nisbatkan, dia sandarkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang gagal dalam ujian keimanan. Hadirin yang mulia, yang pertama sekali nanti yang akan ditanyakan dalam kehidupan kubur kita adalah masalah keimanan. Ma rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Masalah tauhid. Hadirin yang mulia, kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita di kehidupan dunia sekarang ini, maka kita bisa menjawab Allah. Tapi hadirin yang mulia, ketika kita berada dalam kubur nanti, pertanyaan ini akan bisa dijawab oleh keadaan iman kita. Sejauh mana kualitas iman kita, maka sejauh itulah kita bisa menjawab nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya sebagaimana iman manusia di atas dunia ini, maka seperti itulah iman dia nanti di alam kubur. Nah, kalau iman kita ini kita biarkan usang terus menerus berkurang kadarnya karena banyaknya kemaksiatan yang kita lihat, banyaknya kemaksiatan yang kita dengar, yang kita bicarakan, yang kita fikirkan, maka kita meninggal dalam keadaan iman yang kurang tadi. Maka seperti itulah iman yang kita bawa di alam kubur nanti. Maka ketika pertanyaan iman tentang iman diberikan, kalau kadar iman kita sangat lemah sekali, maka kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hadirin yang mulia, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat yang ahli iman, yang imannya telah kuat pun masih diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui iman. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimanakah caranya kami hendak memperbarui daripada iman kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aktiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah. Ulama katakan dalam hadis tersebut, aktiru min qauli, bukan sekedar aktiru min zikri. Perbanyaklah oleh kalian menzikirkan la ilaha illallah, tidak. Tapi akhiru min qauli la ilaha illallah. Kalau qauli ini kata ulama ada dua makna. Yang pertama, qauli ini dizikirkan. Yang kedua, qauli ini didakwahkan, diucapkan. Sehingga selain kita banyak-banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kita juga perlu mendakwahkan perkara la ilaha illallah.
Di mana duduk kita ceritakan la ilaha illallah, kita ceritakan kebesaran Allah. Bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada tempat bergantung melainkan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat melainkan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat melainkan Allah. Kemana-mana ceritanya Allah, Allah. Yang dibesarkan Allah, yang diagungkan Allah. Hadirin yang mulia, kalau hari-hari yang kita bicarakan Allah, segala sesuatu kita nisbatkan kepada Allah, maka keyakinan, keimanan kepada Allah akan wujud dalam diri kita. Nah, kalau kita mati membawa keyakinan seperti ini, maka diri yang dimuliakan Allah SWT, kita akan mudah menjawab pertanyaan tentang tauhid nanti. Ketika ditanya ma rabbuka, maka tauhid kita, iman kita ini akan menjawab Allah. Tapi kalau iman kita lemah, tauhid kita lemah, ketika ditanya ma rabbuka, mungkin hari ini kita bisa jawab Allah. Tapi di alam kubur bukan mulut yang berbicara, tapi amal kita, iman kita. Hadirin yang mulia Allah, telah Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, bahwasanya salah seorang yang nanti imannya kuat di antara sahabatku adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sehingga saking kuatnya iman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, apabila beliau nanti dimasukkan ke dalam kubur dan malaikat datang bertanya kepada Sayyidina Umar, ma rabbuka, maka Sayyidina Umar akan menjawab, Allah wa mar rabbuka. Jadi bukan sekedar Umar, bukan nanti sekedar menjawab Allah saja. Begitu saking kuatnya imannya, maka Sayyidina Umar ini bertanya lagi kepada malaikat, wa mar rabbuka, dan siapa Tuhan kalian? Sayyidina Umar ditanya, siapakah Tuhan kamu? Malaikat bertanya. Sayyidina Umar menjawab, Allah. Dan Sayyidina Umar balik bertanya kepada malaikat, dan siapa pula Tuhan kalian? Kenapa Sayyidina Umar bisa seperti ini? Karena begitu kuatnya iman daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah makna la ilaha illallah. Makanya rukun Islam yang pertama itu adalah syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa itu dua kalimat syahadat? Kalimat yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi tidak ada yang kuasa melainkan Allah. Bersaksi tidak ada yang bisa memberi manfaat melainkan Allah. Bersaksi tidak ada tempat bergantung melainkan Allah. Bersaksi bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan melainkan Allah. Bersaksi bahwa tidak ada tempat bersandar melainkan Allah. Inilah makna la ilaha illallah. La ilaha mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kata, illallah menisbatkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Bahasanya apa saja yang terjadi di muka bumi ini ada Allah di baliknya. Ada Allah sebagai sutradaranya, sebagai penciptanya, sebagai yang menciptakannya, sebagai yang mengatur. Ini makna la ilaha illallah. Ini mengeluarkan keyakinan kepada makhluk. Makhluk tidak bisa memberi manfaat, makhluk tidak bisa memberi mudarat, makhluk tidak bisa memberikan pertolongan, makhluk tidak bisa menghinakan, makhluk tidak bisa memuliakan, makhluk tidak bisa, bahkan berkumpul seluruh makhluk di muka bumi ini hendak memuliakan seseorang. Kalau Allah katakan hina, maka hinalah orang tadi. Berkumpul seluruh makhluk di muka bumi hendak menghinakan seseorang, kata Allah katakan orang itu mulia, maka mulialah orang tadi. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Allah. La ilaha, nafikan makhluk, illallah nisbatkan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tanda betulnya iman seseorang ini, maka amalnya pun betul. Amalnya mengikut amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini tanda betulnya tauhid. Apa tanda betulnya tauhid? Yaitu betulnya amal. Amal mengikut amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar amal solat saja, amal puasa, zakat, haji saja, tidak. Setiap amal. Sehingga orang yang mempunyai yakin yang betul kepada Allah ini, setiap dia berbuat, dia akan berbuat mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia mau minum, maka dia akan minum dengan cara yang dicontohkan Nabi. Apa cara dicontohkan Nabi? Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Barang siapa yang minum dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia muntahkan. Jadi banyak perkara-perkara untuk minum saja, banyak sunnah Nabi di dalamnya.
contoh Nabi di dalam. Itu juga makan. Allah perintahkan kita makan, kulu wasrabu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Maka Nabi contohkan bagaimana cara makan yang betul. Bahkan hadirin yang mulia Allah Taala, kalau kita lihat makannya Nabi dalam satu hari itu sekali saja makan. Kalau Nabi makan siang, malam tak makan lagi. Kalau Nabi makan malam, siang tidak lagi. Bahkan dalam lain hadis dikatakan Nabi sehari lapar, sehari kenyang. Kalau hari ini makan, besok puasa. Hari ini makan, besok puasa. Seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya betulnya iman dilihat dari amalnya tadi. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta menyelesaikan masalah pun sahabat ini dengan amal. Kalau satu orang ini dia punya masalah, sahabat ini punya masalah, maka sahabat ini dalam menyelesaikan masalah mengikuti 2 kalimat syahadat. Apa maksud sahabat menyelesaikan masalah mengikuti 2 kalimat syahadat? Yaitu ketika masalah datang, sahabat langsung menghadirkan bahwa ini masalah datangnya dari Allah. Sahabat bukan mencari apa sebab terjadinya masalah, karena sahabat sudah paham penyebab terjadinya masalah ini adalah Allah. Allah yang menciptakan masalah. Bukan dicari-cari lagi, oh ini gara-gara si fulan seperti ini maka terjadi seperti ini. Ini gara-gara cuaca seperti ini terjadi seperti ini. Ini gara-gara lingkungan seperti ini anak saya jadi ini. Tidak. Sahabat paham ini masalah datang dari Allah, Allah yang ciptakan. Jadi enggak dicari lagi apa penyebab masalah. Karena penyebab masalahnya sudah tahu, yaitu Allah yang menyebabkan. Yang kedua, sahabat paham masalah diberikan oleh Allah adalah untuk menguji manusia tadi. Untuk menguji seseorang tadi. Kemudian yang ketiga, sahabat menyelesaikan masalah mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada satu orang yang sahabat yang sakit, maka sahabat akan meminum habatus sauda. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi yang menyampaikan habatus sauda min kulli da, obat dari segala penyakit. Jadi sahabat tidak ragu apa yang disampaikan Nabi. Kalau ada sahabat sakit, dia minum habatus sauda. Ada sahabat sakit, mereka minum madu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan madu adalah obat. Kalau ada sahabat sakit, sahabat istighfar. Karena Nabi yang sampaikan, dengan istighfar maka Allah sembuhkan kita. Yang mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau orang yang sakit dia baca ini 40 kali. Kalau dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Kalau dia sembuh maka dia dibersihkan seluruh dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir, digugurkan dosa-dosa. Seperti ini sahabat. Ada masalah, tidak mencari apa penyebab terjadinya masalah, tetapi dia yakin ini masalah datang dari Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian bersabar dalam masalah tadi dan menyelesaikan masalah ikut cara Rasulullah dengan amal. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah membawa umat ini untuk yakin kepada amal. 3 keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini. Yang pertama, dari yakin kepada makhluk menjadi yakin hanya kepada Allah. Yakin dahulu orang-orang kafir Quraisy, mereka itu yakin kepada Allah tapi dengan perantaraan makhluk, berhala-berhala yang digantung-gantungkan di Ka'bah, yaitu Latta dan Uzza. Jadi mereka menyembah Allah dengan perantaraan berhala, meminta bantuan Allah dengan perantaraan berhala. Nah, keyakinan seperti inilah yang dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya yakin kepada Allah tanpa ada perantara-perantara. Yang yakin dengan makhluk, perantaraan makhluk, ini yakin hanya mutlak langsung kepada Allah SWT, direct, lurus langsung kepada Allah Ta'ala, tanpa makhluk-makhluk, tanpa perantaraan makhluk. Kemudian apalagi amal, dari yakin kepada mal, harta benda mampu menyelesaikan masalah, kebendaan, keduniaan, makhluk bisa menyelesaikan masalah, menjadi yakin kepada amal lah yang menyelesaikan masalah. Ini keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat ini. Bagaimana umat ini yakin bahwasanya dengan amal selesai masalah. Terutama amalnya apa? Amal sholat. Nah, yang penting sekali itu amalnya apa? Amal sholat. Sehingga
Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat kalau ada masalah maka mereka bersegera untuk salat. Satu orang sahabat dalam perjalanan, di tengah perjalanan dapat kabar berita bahwasanya ada sanak familinya meninggal. Maka apa yang dibuat oleh sahabat ini? Langsung turun dari kudanya, dari ontanya, kemudian sholat di pinggir jalan, mengadu kepada Allah. Satu orang wanita sabiah dapat berita, dia baru masuk Islam, dapat berita anaknya meninggal dunia. Maka dia takut kalau dia nanti pulang ke kampungnya, ke kaumnya, ke puaknya, maka akan dibuli, akan dicemeh, dihina. Itu gara-gara kamu masuk Islam, maka Tuhan kita telah mengutuk kamu, anak kamu meninggal dunia. Dia paham ini masalah akan muncul. Maka apa yang dia buat? Dia sholat 2 rakaat mengadu kepada Allah. Dia kadukan kepada Allah, ya Allah, hari ini aku telah masuk Islam, anakku telah engkau ambil. Ya Allah, kembalikanlah anakku, karena aku takut ketika aku kembali nanti kaumku akan membuliku, akan mencemehku, akan menghinaku. Maka dengan izin Allah hidup anaknya. Ini bukan cerita dongeng. Inilah sahabat menyelesaikan masalah. Satu orang sahabat Muaz apabila dikirim dalam perjalanan untuk pergi dakwah ke suatu negeri, maka di hadapannya bertemu gunung, tidak ada jalan lain. Gunung harus didaki, tidak mampu. Maka Muaz turun dari kudanya. Muaz sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah supaya gunung ini terbelah menjadi 2. Ada jalan untuk dia melewati kampung yang ada di balik gunung. Maka dengan izin Allah gunung pun terbelah 2, sehingga Muaz pun diberi nama siapa? Muaz bin Jabal, Muaz anak gunung. Ini kisahnya kenapa Muaz ini bernama Muaz bin Jabal. Karena Muaz ini telah mampu membela gunung sehingga kendaraannya, ontanya bisa berjalan masuk ke dalam belahan gunung tadi, sehingga dia diberi nama Muaz bin Jabal. Suatu ketika di zaman Khalifah Umar telah terjadi lahar panas turun dengan dahsyatnya ke muka bumi. Maka orang-orang melapor kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar pergi ke masjid. Di masjid dijumpai Tamim Ad-Dari. Maka Khalifah Umar katakan kepada Tamim Ad-Dari, wahai Tamim Ad-Dari, pergilah kamu ke gunung sana, usir lahar tersebut dari kembali ke dalam perut bumi. Maka apa yang diperbuat oleh Tamim Ad-Dari? Tamim Ad-Dari segera mengumpulkan lahar ini yang tadinya menyebar kemana-mana, dikumpulkan dengan tangannya, dihalau dengan sorbannya, seperti seorang penggembala mengumpulkan daripada hewan ternak yang berkeliaran, dihalau. Kemudian dia ayunkan sorbannya, dengan sorbannya dia menghalau kembali lahar ini masuk ke dalam perut ini. Ini hadirin yang mulia, dengan amal. Dan amal solat adalah amal yang pertama sekali akan ditanya nanti. Amal yang akan pertama sekali ditanyakan nanti adalah amal solat. Apabila baik solatnya maka baiklah seluruh amal. Tapi apabila rusak amalnya maka rusaklah seluruh amal. Ditanya. Maka penting sekali menjaga solat ini. Bagaimana solat ini dikerjakan dengan cara yang betul sekali. Dengan cara Rasulullah SAW. Dijaga nih, apa yang terkait dengan solat diperhatikan semuanya. Istinjanya diperhatikan. Wudunya disempurnakan, gerakan solatnya disempurnakan, bacaan solatnya disempurnakan, hal-hal yang sunat di dalam solat diperhatikan. Karena solat inilah nanti yang akan ditanya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang sholat hadirin yang mulia, tetapi dia belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka maknanya sholatnya tadi belum sempurna lagi. Perlu diperbaiki lagi, perlu dicek lagi. Dicek istinjanya sudah betul atau belum, dicek wudunya sudah sempurna atau belum, dicek bacaan sholatnya, gerakan sholatnya, dicek semua. Kenapa? Karena sholat ini janji Allah, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Sementara dia tidak mampu mengubah keji dan munkar. Dia sudah sholat tapi belum berubah keji dan munkar. Maka perlu dicek sholatnya. Dicek kebenaran sholatnya. Kesempurnaan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda atau alamat sholat seseorang ini betul, orang tadi telah tercegah dari perbuatan keji dan telah tercegah dari perbuatan munkar. Ini tanda-tanda baru. Tanda-tanda sholat seseorang ini telah betul, yakni sholatnya ini mampu menyelesaikan masalahnya dunia dan akhirat. Kalau kita hari ini ada masalah, kita sholat, masalah kita tidak selesai, bagaimana sholat kita akan menyelesaikan masalah kita di kubur, masalah kita di mahsyar, masalah kita di kehidupan akhirat? Kalau masalah di dunia saja tidak bisa diselesaikan dengan sholat. Maka hadirin yang mulia, maka kita perlu latihan terus. Setiap ada masalah, ambil wudu, ngadu kepada Allah, sholat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya ada masalah ini, masalah ini. Ya Allah, Engkau berjanji untuk memberikan pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya Allah, selesaikan masalah saya. Belum selesai, maka ambil wudu lagi, sempurnakan lagi, periksa lagi, pakaiannya ada najis, periksa istinjaknya udah betul atau belum, periksa daripada gerakan sholat, bacaan sholatnya sudah betul atau belum, maka disempurnakan lagi, sholat lagi, ngadu kepada Allah. Kalaulah sholat kita mampu menyelesaikan masalah kita, baik masalah di dunia ataupun masalah di akhirat, maka ada tanda-tanda sholat kita ini mampu menyelesaikan masalah kita nanti di kehidupan akhirat. Tapi kalau masalah dunia saja tidak selesai, bagaimana sholat ini akan menyelesaikan masalah kita di akhirat? Jangan salah Bapak hadirin yang mulia, orang yang sholat pun nanti akan dilempar dengan kain buruk. Sholat yang kita buat asal-asalan, nanti sholat ini seperti kain buruk yang dilemparkan ke muka orang yang sholat itu. Makanya sholat ini perlu diperhatikan. Perintah yang awal setelah beriman adalah sholat. Perintah yang awal setelah perintah iman, beriman kepada Allah adalah sholat. Baik sholat kita, baik seluruh amal kita. Rusak sholat kita, rusak seluruh amal kita. Nah, kita perlu datang kepada para ulama, belajar untuk bagaimana sholat yang betul, bagaimana sholat yang sempurna. Kenapa? Karena sholat inilah yang akan menyelesaikan masalah kita. Sebesar apapun masalah diselesaikan dengan sholat, sekecil apapun masalah diselesaikan dengan sholat. Kalau kita ada masalah, kemudian subhanallah, indahnya suasana Kanzul Ulum. Hari ini akan ada musyawarah agama, musyawarah Halaqah atau Tengah Barat, arahan Markas Kebun Jeruk di Pondok Pesantren Kanzul Ulum.